Nah, kenapa saya bicara seperti ini sebenarnya di antara semua apa tadi ada pendapat ini pencitraan, ini apa dan lain-lain sebenarnya dalam konteks policy ini malah jadi mundur ke belakang gitu. Dalam konteks kebijakan ini jadi mundur ke belakang karena di pemerintah pusat sudah ada lapor, di pemerintah daerah sudah ada aplikasi Jakarta gitu ya, karena saya di Jakarta. Justru malah sebenarnya harusnya kebijakan yang dikeluarkan adalah gimana memasifkan sistem yang sudah ada itu diterapkan di semua daerah gitu. Sehingga tadi Pak Subiakto bilang nggak perlu lagi nih saya orang Sidoarjo gitu datang ke Jakarta, lebih baik saya ngadu ke lewat kanal laporan yang bisa dicek langsung. Dan sebenarnya Bang, satu yang paling penting yang nggak boleh dilupa adalah ketika itu laporannya masuk, sistem monitoringnya seperti apa. Kalau di Jakarta, ketika laporannya masuk, masalahnya nggak selesai, itu berkaitan langsung sama TKD, tunjangan kinerja daerahnya dipotong sama gubernur yang berwenang saat itu gitu. Jadi ketika masyarakat ini nggak menyelesaikan, itu jadinya si ASN-nya atau yang bertanggung jawab itu TKD-nya dipotong. Nah, dalam konteks laporan ini gitu, secara justru monitoring itu akan seperti apa? Ketika masalah tadi nggak selesai, siapa yang akan dapat hukuman kira-kira gitu ya? Padahal sebenarnya dalam konteks ketatanegaraan, ASN di daerah itu bertanggung jawab pada kepala daerahnya. Ketika mau dimutasi atau segala macam, yang punya tanggung jawab untuk memutasinya itu adalah kepala daerah. Begitu juga di kementerian gitu, yang punya tanggung jawab adalah menterinya dan BKN-nya kira-kira gitu. Menteri pun ketika misalnya nggak menyelesaikan masalah, yang bertanggung jawab bisa mereshuffle dan punya kewenangan itu adalah presiden, bukan wakil presiden gitu kira-kira. Jadi sebenarnya secara ketatanegaraan juga ini jadi kayak absurd gitu ya. Jadi kok melewati batas dan segala macamnya gitu. Reza Indragiri bertanya, siapa pemilik akun Fufu Fafa ke lapor Mas Wapres? Jadi bukan hanya kita rakyat jelata yang bertanya itu, tokoh pun sama bertanya. Hati-hati loh Pak Reza, ditandain itu langsung di save. Ini yang nanya Fufu Fafa ada berapa orang, di klaster dari mana aja, wow ngeri. Oke, dahsyat nih, ternyata jawabannya adalah, kita lihat beritanya. Reza Indragiri tanya siapa pemilik akun Fufu Fafa ke layanan lapor Mas Wapres. Ini balasan chatnya. Layanan pengaduan buatan Gibran. Buatan Gibran gitu? Buatan timnya kali. Masa Gibran bisa kepikiran? Oh kan ini ngelanjutin yang lapor Mas Wali waktu dia wali kota Solo. Tapi nggak pernah disampaikan tuh ke publik. Ada berapa yang lapor, ada yang berapa yang diselesaikan, dengan cara apa diselesaikannya, berapa yang tidak selesai. Harusnya gitu, jadi orang percaya gitu, bukan gimmick dan gimmick saja. Layanan pengaduan buatan Gibran ini benar-benar menyita perhatian Reza Indragiri. Pria yang berprofesi sebagai pakar psikolog forensik tersebut kebetulan memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan ke Gibran. Begitu program itu dipublikasi, Reza bergerak cepat memanfaatkan layanan itu di hari pertama pada hari Senin silam. Gercep ini namanya. Ia lalu mengirimkan chat berisi sebuah laporan lewat nomor WhatsApp yang tertera di layanan tersebut. Di dalam laporannya, Reza bertanya terkait siapa di balik pemilik akun Fufu Fafa yang belakangan disorot. Pasalnya, pemilik akun itu selalu dikait-kaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai Wapres. Hal ini menimbulkan tanda tanya di publik, terlebih yang bersangkutan pun enggan buka suara terkait akun Fufu Fafa. Reza memulai pertanyaan dengan mengutip pernyataan pakar telematika Roy Suryo. Roy Suryo menyebut 99% akun Fufu Fafa dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Benar demikian, Mas? Nah, ini pertanyaan yang dimasukkan ke lapor Mas Wapres. Harusnya dijawab gercep ya. Sepatutnya investigasi atas akun tersebut ditempatkan pada prioritas tinggi. Kata Roy Suryo, kalau Roy Suryo keliru, Roy perlu diproses hukum sebagaimana mestinya. Tapi kalau dia benar, maka Fufu Fafa juga seharusnya diproses pidana. Tulis Reza seperti dikutip di YouTube Diskursus Net yang tayang pada Rabu kemarin.
Pertanyaan Reza pun lantas dibalas oleh layanan tersebut. Nah, ini balasannya adalah, namun jawabannya dirasakan Reza tak memuaskan. Jawabannya adalah, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespon laporan Anda. Ini sih laporan mesin yang otomatis itu loh. Ternyata balasan pesan itu tampaknya seperti dikirim secara otomatis. Ya pasti ya. Gimana caranya menjawab mungkin ratusan atau ribuan laporan di WhatsApp? Admin pun kerepotan. Kecuali admin Fufufafa itu hebat. Sampai saat ini pun laporan Reza belum mendapatkan tanggapan lebih lanjut. Allahu Akbar. Ia pun menyarankan semestinya program tersebut segera mengeluarkan press release untuk mengumumkan hasil dari program yang baru 3 hari diluncurkan itu. Coba hari ini bikin press release. Baru 3 hari ini diluncurkan. Laporan yang kami terima dari masyarakat sudah jutaan. Itu kan menunjukkan tafsiran positifnya. Nanti masyarakat percaya nih pada Wapres. Mengadu ke Wapres adalah mengadu ke tempat yang benar. Ada harapan bahwa ada masalah akan terpecahkan. Tapi faktanya iya dijawab pun tidak, malah dijawab pakai mesin. Selain mengumumkan jumlah laporan yang telah masuk dari masyarakat jutaan loh, luar biasa ini. Layanan tersebut juga seharusnya mengumumkan jumlah laporan yang berhasil diselesaikan. Harusnya dimulai dulu dengan hasil dari Solo itu gimana, berapa yang berhasil diselesaikan, berapa yang tidak berhasil. Yang ada di Solo malah demo-demo terus ke Jokowi dan Gibran ya. Jadi kelihatan kinerjanya bahwa Wapres bukan menampung masalah, tapi berpikir keras untuk menyelesaikan masalah. Cek, perbandingkan antara laporan yang terselesaikan, bandingkan dengan jumlah laporan yang masuk. Itu menunjukkan ke kita bahwa Wapres bukan cuma tempat berkeluh kesah, tapi juga menghadirkan solusi atas masalah. Jangan sampai ini tempat untuk berkeluh kesah, tempatnya sendiri menimbulkan keluhan dan keluh kesah, menimbulkan masalah. Itu yang terjadi gitu. Jadi bukannya menyelesaikan masalah tanpa masalah, ini selesai masalah tidak selesai, tambah masalah baru. Apalagi yang dari Lampung, dari mana-mana datang ke situ pagi-pagi sudah ditolak karena sudah penuh. Itu laporan yang kita terima. Ini postingan Fufufafa ya. Istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Kasihan capres yang anaknya fashion designer yang homo. Jahat benar. Dan layanan pengaduan lapor Mas Wapres katanya diinisiasi oleh Gibran. Ini diluncurkan pada Senin kemarin. Ini informasinya sudah kita dapatkan berkali-kali ya. Kepada yang saya cintai seluruh warga Indonesia, mulai besok kami buka pengaduan dari masyarakat. Terbuka untuk umum. Bapak Ibu dapat datang langsung ke Istana Wakil Presiden. Jam 8 sampai jam 14. Ya orang-orang datang jam 8, jam 10, jam 11. Ternyata datang jam 7 aja udah ditolak. Udah penuh katanya. Wah, gimana ini? Jadi salah ini pengumumannya. Kami juga membuka akses melalui WhatsApp yang nomornya ada di poster. Tapi checklist 1 udah berhari-hari. Aduh. Tujuan utama dari layanan ini memberikan ruang katanya. Diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara mencari solusi. Padahal KSP udah ada, DPR udah ada, membuka ruang juga. Pintu dibanyakin, selesai kagak. Kan itu yang kita khawatirkan. Kemudian ada yang bilang, oh jangan dulu pesimis dong, jangan dulu negatif thinking dong. Oh kalau kekuasaan beda, kita harus negatif thinking, kita harus pesimis untuk dibuktikan sebaliknya oleh pejabat tersebut. Kan begitu. Kalau belum apa-apa dipuja-puji, makin besar hidungnya, terbang dia. Ada pas pampres, ada, ini luar biasa ini. Tukar dulu kartu identitas dengan ID tamu. Ya wajar lah, wakil presiden, istana. Ada 10 meja. Tapi ini tidak ada dalam perencanaan. Jadi ini mirip-mirip IKN. Tidak ada dalam janji kampanye, tiba-tiba diadakan yang bikin repot semua orang. Begitu. Pertama ya harus itu diapresiasi, harus dianggap bagus bahwa dia punya perhatian kepada pelanggaran-pelanggaran masyarakat. Pelayanan masyarakat yang kepada pelanggaran yang terjadi di masyarakat, sehingga harus dilayani, harus diselesaikan.
terutama menyangkut hak-hak konstitusional. Itu perlu diapresiasi. Tetapi harus diingat, penampungan seperti itu dulu sejak zaman Pak Sudarmono, Pak Trisno selalu ada itu. Dan masalah di Sekretariat Negara. Iya, dulu kan ada Kota Pos 55. Masih ingat ya? Kota Pos 55 pengaduan apapun. Kalau enggak kalah Kota Pos 5 atau 55 atau 555. Pokoknya 5 lah. Sampaikan ke kantor wakil presiden. Dan orang ngadu-ngadu ke sana semua enggak selesai juga. Banyak laporan enggak direspon. Saya punya bukti beberapa laporan sampai sekarang enggak dibuka. Gitu. Tapi enggak apa-apa. Itu bagian dari gimmick politik aja. Gitu. Oh, itu gimmick politik ya. Enggak apa-apa. Itu tidak jelek kan? Orang kan boleh melakukan itu. Mudah-mudahan saja itu berhasil gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan berhasil, enggak apa-apa.